Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan channel Kopi Coding pada tutorial pembuatan sistem pakar penyakit menggunakan metode forward chaining berbasis web. Di video sebelumnya kita sudah di halaman basis aturan ya. Hari ini kita akan coba membahas halaman konsultasi ya, halaman konsultasi. Nah, halaman konsultasi ini halaman konsultasi untuk pasien dulu ya. Nanti sebenarnya ada dua halaman konsultasi untuk pasien di mana pasien nanti bisa konsultasi dan mendapatkan hasil konsultasinya. Sedangkan nanti ada juga yang halaman konsultasi untuk admin ya, untuk admin di mana hanya melihat hasil konsultasi si pasien. Tapi di sini yang saya bahas nanti ke konsultasi pasiennya dulu, nanti baru kita bagi ya. Untuk di sini menunya mungkin belum saya bagi, nanti kita bisa bagi hak aksesnya ya, hak aksesnya. Tapi sementara seperti ini dulu aja. Oke. Ya, teman-teman silakan ke halaman indeks dulu. Di sini berarti kita akan ya konsultasi. Nah, di sini kita tambahkan parameternya dulu, berarti page-nya konsultasi gini aja ya. Sementara dulu aja, nanti kalau ada perubahan akan kita rubah. Ini ya, halaman konsultasi oke. Terus kita akan setting menunya. Ini kemarin penyakit, aturan. Ini, nah di sini saya ini ya, seperti ini. Ini yang kemarin gejala. Nanti untuk di verifikasi lagi, ini ya penyakit. Nah ini yang aturan. Nah di sini saya tambahkan lagi ya, mungkin ya saya copy aja. Dari sini boleh, terlalu banyak sih tapi ini aja deh yang sedikit aja nih. Ya saya copy dari yang penyakitnya aja. Nih silakan dilihat nih ya yang saya copy itu. Nah, saya letakkan di sini ya sebelum else. Oke. Ini ya. Ini aturan. Nah, ini biar tidak keliru nih saya ganti konsultasi. Oke. Nah, nanti jika actionnya kosong kita arahkan ke tampil konsultasi aja ya. Nih, ini belum saya buat ya, halamannya belum saya buat di sini. Oke, ini saya ketik dulu. Nah, di sini baru saya buat tampil konsultasi .php. Oke. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Oke. Ya, cek dulu deh konsultasi ya. Kita cek dulu menunya apakah bisa jalan. Ya, konsultasi. Ya, ini ya. Saya bisa manggil. Oke. Ya, halaman konsultasi ini nanti seperti apa? Halaman ini intinya nanti dimana ketika si pasiennya masuk, dia nanti akan kita minta untuk memasukkan data dulu. Sebentar saya cek dulu ya kemarin ya, ini ya tabelnya konsultasi. Silakan dibuka tabelnya dulu, jangan lupa diaktifkan sampingnya konsultasi. Oke, yang ini ada detail konsultasi. Nah ini ada 3 tabel ya. Kalau kemarin di aturan ada 2, ini ada 3. Ada detail penyakit. Oke ya, jadi saya buat 3 tabel. Ada tabel utamanya yang di konsultasi ini, kemudian ada detail konsultasinya di mana nanti untuk menyimpan data gejala yang dipilih oleh si pasien. Sedangkan detail penyakit ini adalah untuk menampilkan hasilnya nanti apa, hasil dari penyakitnya apa, terus persentasenya berapa. Nanti akan sobat persentase soalnya. Oke ya. Seperti ini ada 3. Nah, ini malah lebih rumit lagi nanti ya. Ada 3 tabel ya. Oke, nah di sini kalau saya lihat dia cuma nama ya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa kebutuhan saya hanya nama. Apabila nanti dibutuhkan lagi data lainnya silahkan ditambahkan, seperti mungkin butuh alamat, butuh nomor telepon, email dan lain-lain silahkan. Tapi di sini saya hanya nama saja. Saya buat simple. Oke ya, berarti di sini nanti ada intinya hanya mengisi nama, kemudian dia langsung karena ini
forward chaining ya. Forward chaining itu kan dari gejala-gejalanya dulu, baru nanti penyakitnya apa. Nah kan forward chaining seperti itu kan, dari runutnya maju dari gejala-gejalanya ini, dia akan pilih sesuai dengan apa yang dia rasakan, tentu saja sesuai dengan yang sudah kita tampilkan, baru nanti dia akan lihat hasilnya. Anda punya penyakit ini sekian persen, atau mungkin Anda penyakitnya ini sekian persen, karena kan setiap penyakit berdasarkan basis aturan jelas terkadang beberapa gejala itu ada di beberapa penyakit. Jadi peluang untuk setiap gejala itu penyakit tertentu bisa jadi ya, tinggal berapa persen kan, modelnya akan seperti itu nanti. Nah untuk tampilannya akan saya buat sama kayak ini aja sih, nanti akan saya buat kayak di basis aturan yang tambah ini. Nah kayak gini sih, nanti saya buat kayak gini biar teman-teman nanti ada gambaran. Jadi kayak gini, kayak di basis aturannya kemarin, tapi ini bukan dipilih ya. Kalau ini kan kemarin dipilih, nanti langsung karena nama pasien kan nanti diketik, cuma nanti dia tinggal milih gejalanya. Kamu ngerasain apa? Saya keluar cairan bening nih kan, mata berwarna merah. Nah kan dia tinggal centang-centang aja apa yang dia rasakan gitu kan, baru nanti diproses. Kurang lebih seperti itu ya di konsultasi. Nah berarti kita tinggal samain aja, berarti ditambah aturan. Nah ini ya, tambah aturan, dibuka aja ini kan, tambah aturan ini tadi ya, di basis aturan tambahkan ya, biar teman-teman paham. Nah ini loh halamannya kan. Oke, maka saya copy aja nih ya, tambah aturan ya, sebentar. Nah mulai dari ini ya, tidak perlu dari atas, dari ini aja, dari div row ini sampai ini apa toh, ini cek ya, cek boleh deh, cek ini boleh sampai script ini kan sudah kemarin. Copy aja ya, nih lihat saya copy dari div row ini sampai bawah, sampai yang JavaScript-nya untuk ngecek validasi kemarin boleh, itu nggak apa, copy aja karena sama intinya dan sudah oke kemarin ya. Saya close biar nggak bingung. Nah tampil konsultasi, oke paste dulu, oke. Nah seperti ini ya, lihat. Nah tinggal kita atur di sini, ini nggak ada masalah, ini nggak ada masalah, oke juga karena untuk ngecek tadi boleh. Ini card headernya, nah headernya ya, ini lihat yang saya rubah, cuma lihat tidak ada yang saya rubah terlalu banyak, headernya aja. Berarti ini konsultasi gitu aja ya, konsultasi pasien, halaman konsultasi pasien, konsultasi penyakit gitu ya. Silakan untuk penamaannya terserah, silakan ini ya, konsultasi penyakit. Oke. Nah di sini bukan nama penyakit tapi nama pasien, atau nama pasien siapa nanti kita ya terserah istilahnya apa ya nanti. Nah ini bukan select ya, kalau kemarin kan kita untuk kebutuhan basis aturan kebutuhannya select ya, tapi di sini tidak, kita buat teks saja. Yang perhatikan ini pada bagian ini kan, di bagian ini ya, intinya di bagian ini saya beri gambaran dulu. Nah di bagian ini loh, di bagian ini. Nah ini kan kemarin gini ya kan, nah ini tidak mau saya bentuk seperti itu, ini selectnya dihapus ya. Bagian select membuka sampai select penutup kita rubah menjadi input aja ya. Inputnya copy aja deh dari tambah penyakit, boleh tambah penyakit ya. Nah ini aja input tipenya yang teks ini aja boleh, mau di copy boleh, saya nggak hafal soalnya jadi copy aja ya. Ini teks namanya nama pasien ya, PASI. Oke, kemarin berapa ya pasien ya, kita cek dulu, lupa. 50, oke 50 ya. Oke, ini ya, terus pilih gejala-gejala, oke sama ya, pilih gejala-gejala berikut. Nanti nama, ini gejala berarti masih oke, ini oke, ini oke. Ini ya, ini yang pilih pasien tadi. Nah sekarang yang gejala-gejala ini tidak ada yang berubah, berarti sama karena centang ya kemarin. Ini sampai sini oke, tuh sama kan, ngopi tadi, teman-teman tinggal copy aja.
Nah, yang berbeda cuma di bagian input. Nah, inputnya bukan simpan ya, ini ya. Input oke, batal oke ya. Inputnya bukan simpan, tapi karena kita nggak nyimpan sesuatu, kita proses aja ya. Saya beri keterangan proses atau hitung, nah silahkan sih istilah. Jadi karena kan kita mulai menghitung, mengkalkulasi atau memproses hasil kan, maksudnya seperti itu. Ini saya beri nama proses aja. Apa istilahnya silahkan ya. Ini pada bagian ini saya beri nama proses batal oke. JavaScript oke ya, ini kemarin oke, nggak ada masalah. Save dulu. Kita cek dulu. Saya mau ngecek ini validasinya juga. Oke ya, kita ke konsultasi. Oke, ini ya, lihat konsultasi pasien. Udah langsung jadi seperti ini, nggak usah ribet-ribet. Tuh. Ya, ini basis aturan. Konsultasi. Oh ya, ini pasien. Oh, saya mau konsultasi. Nama dulu masukin. Siapa ya? Andi gitu kan. Pilih gejala-gejala berikut. Oke. Oh, saya ini mata berpasir, mata warna merah, mata gatal kan gitu nanti kan. Baru nanti diproses. Gitu kan. Oke, tapi ini belum ada prosesnya. Ini kita cek dulu. Ini kalau kosong, jangan sampai kosong, proses dulu. Nah, dia nggak mau ya, karena required, dia nggak mau. Oke, harus terisi. Kalau ininya saya kosongi, apa ini? Konsultasi. Bentar, kok nggak mau nih? Oke, dia belum mau. Oke, cek lagi dulu. Kemarin mau on submit validasi. Ini apa ya? Validasi form. Oke, nggak ada masalah. Bentar. Ya, formnya saya buang nggak nih? Form, oke. Padahal nggak dirubah. Checkbox. Nah, di gejala nggak ada yang saya rubah. Tapi nggak mau. Nah, ini buat apa? Ini enggak ya, sorry. Ini nggak pakai no kalau gitu. Ya kan tadi kan select ya, ini berarti nggak dipakai ini. Ini dihapus dulu penyakitnya kan. Ini ya di bagian JavaScript ini nggak dipakai. Ya. Paling validasi ini aja ya, validasi nama ya, nama. Kok nama? Gejala, sorry. Kalau nama kan udah tadi kayak ini tadi saya hapus. Validasi form, oke. Jika belum ada cek, oke, saya save dulu. Ya. Lihat tadi yang penyakit saya hapus, ini JavaScript-nya di bawah. Untuk sementara dulu, nanti kalau ada masalah nanti kita skip dulu aja biar tidak fokus ke sini, ya. Oke, nggak ada masalah. Oke, saya refresh dulu. Oke, ini belum saya isi. Oke, proses. Ya, itu setidaknya gejala. Oke, benar ya. Tadi karena pasien penyakitnya kan nggak ada di sini kan, data penyakit kan nggak ada. Tadi kan saya rubah pasien kan, maka dia tadi protes. Tadi kan soalnya saya copy dari ini, jadi saya tunjukkan dulu ya biar tambah aturan ya. Nah, tadi kan ada ini kan, nah kan ini penyakit, ini kan yang kemarin, ya kan. Sedangkan yang ini tadi kan saya ubah jadi nama pasien, makanya dia tadi nggak diproses, langsung berhenti aja karena kan break. Nah, cuma tadi setelah saya hapus, oke ya, jadi langsung ke validasi gejala. Oke ya, ini silakan. Nih, simpel, nggak ada yang ribet. Oke, saya ulang ya. Nih, Budi, ya contoh Budi, dia nggak ngisi tuh. Ya. Nah, pastikan ini dulu, pilih setiap satu gejala. Oke, batal, ya. Lah, batal kembali ke sini. Nah, oh berarti nggak ada batal. Sorry. Ini berarti nggak ada batal. Batal mau kemana? Wong ini halaman awal kan? Oh, keliru saya. Nah, kok kembali ke aturan? Ya, ditampil konsultasi. Ya, kan namanya belum tampil tadi. Jadi saya belum tahu.
Ya, ini kan di luar ekspektasi saya. Nih, ini nggak usah berarti. Ya, namanya ngoding seperti ini. Ya, oke. Berarti nggak perlu pakai batal. Mau kembali kemana batal gitu kan? Ini kan sudah halaman paling awal. Nah, proses aja. Mau kembali ke halaman lain tinggal klik menu berarti. Ya kan gini. Oke. Ya, jadi halaman proses aja. Oke ya, seperti ini. Untuk tampilan halaman proses. Halaman konsultasi. Oke. Nah, sekarang kita ke prosesnya. Ya, kita ke prosesnya. Ya, tadi sudah saya buat nih ya, sama, nggak ada yang berbeda. Cuma ini aja tambahannya sama tadi judul. Nih ya, di bagian tabel data gejala nggak ada yang saya rubah sama sekali. Anda bisa lihat, cuma di sini input ya, inputnya ini proses sama batalnya saya hapus. Di bagian JavaScript tadi ini ya, cuma pada bagian cek penyakit ya, itu kan yang kemarin aturan. Nah, maka saya hapus karena tidak saya perlukan, cuma saya kerjakan ini pun tidak saya rubah ya, tidak ada yang saya rubah. Kalau kemarin udah bener ya. Tuh. Oke, sekarang kita ke mana nih, proses berarti ya, di atas. Ya, ini prosesnya. Sorry. Ya. Saya kasih PHP dulu. Ya, prosesnya di sini ya. Proses untuk konsultasinya. Nah, prosesnya ini apa aja? Jelas nanti ketika diklik proses ya, berarti copy aja deh. Ini saya copy biar cepat aja, tambah gejala. Dari tambah gejala ya, saya copy. Nih. Nah, ini saya mau copy ini aja. Ya. Terserah mau dari tambah yang mana, ini hanya mau copy ini saya. Ya, ini tutup dulu ya biar nanti nggak lupa. Oke. Ini bukan simpan ya tadi, tapi proses ya. Jika nanti prosesnya ya kan, jika nanti pada waktu submit itu proses ya kan, maksudnya seperti itu, atau waktu diklik itu. Nah, ngapain nih yang pertama? Nah, berarti kita simpan dulu. Kita akan simpan data-datanya dulu ya kan. Nah, kita perlu mengambil data berarti. Mengambil data, atau ini untuk tujuannya untuk kebutuhan yang akan kita simpan, mengambil data dari form. Apa aja tadi, di sini cuma ada nama ya. Ya, tapi perlu kita cek dulu. Kebutuhan data konsultasi itu ada ID konsultasi, ini otomatis ya, kemarin otomatis. Tanggal ini pun juga tanggal otomatis, tanggal sekarang. Nah, cuma nama. Nah, oke ya. ID konsultasi berarti nggak perlu. Sama gejala ya. Nah, gejala-gejalanya ini sama kayak di sini sih. Saya buka aja yang tambah aturan. Ini yang tambah aturan. Biar sama. Ini hampir sama kok, tambah aturan. Nah, ini ya. Ini namanya aja, terus nanti disimpan. Oke, terus nanti proses ini ya. Oke, ini ada ID gejala di sini. Oke, ya udahlah, ini yang atas dulu aja boleh. Berarti kita ambil, nanti saya copy aja dari sini. Ya. Ini berarti nama pasien ya. Pasien, saya post nama pasien. Oke, saya ambil dulu. Kemudian kalau nanti ID konsultasinya otomatis tanggal. Nah, tapi kalau tanggal ini harus kita ambil tanggal, berarti gini. Karena tanggal sekarang kan, tanggal sekarang. TGL aja gitu ya. Tanggal itu berarti kalau mau tanggal sekarang pakai fungsi date ya, date aja. Berarti year. Nah, kenapa kok saya format seperti ini? Year, month, date, karena format penanggalan di MySQL itu adalah tahun, bulan, tanggal ya. Yang bisa pakai teknik lain silakan, tapi saya bisanya teknik seperti ini ya, tinggal saya ubah aja. Terus biasanya saya atur apa namanya itu? Time zone. Saya atur time zone ya. Bisa diletakkan di sini atau bisa juga letakkan di indeks ya. Ini atau di indeks, tapi sini nggak apa-apa. Apa ya? Set. Waduh, banyak kali set. Set default. Kok set sih? Sebentar. Date ya. Date
Ini that default time zone set. The default time zone ini bedanya apa? The default time zone set. Oke. Biasanya itu Asia Jakarta. Ya, ini formatnya sudah ada ya. Nanti cek di apa namanya? Di Trischool ada ini untuk setting default time. Iya, ada yang mungkin diperlukan, mungkin tidak. Ini cuma saya buat seperti ini biar untuk membuat defaultnya aja. Mungkin diperlukan, mungkin tidak, nggak ada masalah sih sebenarnya. Toh nggak ada masalah. Ini ada date. Terus tadi nama sudah, ini sudah, berarti sekarang kita akan proses, tidak perlu validasi ya, jelas ya, tidak perlu validasi di sini. Nah, kalau kemarin kan penyakit perlu ya kan, biar tidak ada double di basis aturan. Kalau nama kan nggak ada masalah, dia mau konsultasi 1000 kali juga silakan, nggak ada masalah gitu kan. Berarti nggak perlu validasi, berarti kita langsung ke apa ini, simpan ini aja deh. Copy ini boleh, copy ini aja. Mau pakai yang SQL atau yang lain boleh juga, sama aja, yang penting jalan ya. Saya copy ini aja. Ya. Proses simpan konsultasi ya. Ya, yang ini ya, ingat ditampil yang ini, ada 3 ini. Ini ya, ID, tanggal, nama. Oke. Insert itu untuk konsultasi. Oke. Value-nya pertama 0 karena ID konsultasi otomatis, terus tanggal tadi berarti TGL ini ya. Saya ambil TGL. Oke. Nah, yang ketiga tadi pasien, nama kan. Nah, ini. Pasien tidak ada tabelnya ya. Kalau mau dibuat master ya silahkan, seumpama mungkin di situ, karena di rumah sakit kadang-kadang ada data pasien ya, mau dibuat master silahkan. Ini saya buat pasiennya bebas aja kan, kadang-kadang mungkin bukan pasien tetap, pasien umum mungkin bisa konsul gitu. Ini saya buat sesimpel itu aja. Nanti kalau mau tambahin lagi ya tambah ribet lagi juga untuk tabelnya. Oke, gini aja. Nanti pasiennya mau siapa aja silahkan. Ini boleh lah. Simpan konsultasi, nanti dia kesimpan ke sini ya kan. Oke. Nah, sekarang detailnya. Detail ini hanya nyimpan ini ID sama ID gejala. Nah, ini yang ngambil array-nya sama kayak kemarin ditambah aturan. Ini ya, teknisnya sama kayak ditambah aturan kemarin, nyimpan array. Ini sama ini. Copy aja ditambah aturan, berarti ini basis aturan. Nah, dari ini berarti mengambil ID gejala, oke. Mengambil data aturan ya. Simpan data detail basis aturan. Nah, sampai ini dulu deh, sampai ini dulu, jangan langsung ini. Jangan langsung ini dulu aja. Nah, ini copy aja. Ini kan di kemarin ini sampai ini. Ya, copy aja dari tambah aturan tuh. Sama kok isinya. Ini sampai ini. Lihat ya. Tuh, sampai ini, tuh copy. Tuh. Letakkan di sini. Ya, mengambil ini sedikit. Oke. Simpan konsultasi, oke. Ini mengambil ID gejala, ini fungsinya untuk mengambil data gejala-gejala yang dicentang kemarin, kan masuk ke array itu. Nah, terus mengambil data aturan. Apa nih aturan ini? Tak pikir dulu. Select from basis aturan. Oh, yang sudah disimpan ya. Oh, berarti ini bukan aturan, ini yang tadi kan simpan konsultasi. Dia kan simpan dulu konsultasinya. Fungsinya untuk ngambil ID-nya ini aja. Oke, berarti ini mengambil data, bukan data aturan, data konsultasi. Tujuannya untuk ngambil ini kan ID kan. Nah, oke. Ini saya buat simpel aja ke konsultasi, berarti select from konsultasi. Order by ID aturan descending. Nah, ini fungsinya biar dapat data yang terakhir, maksudnya itu. Atau bisa juga pakai teknik apa itu ngambil track. Ada juga sih sebenarnya, saya pakai ini aja. Ya, saya kurang perlu soalnya. Ini proses ini ID, dapat ID konsultasi. Oke. Row-nya ambil ID konsultasi. Nah, gini aja. Yang penting dapat. Kenapa harus ngambil ini? Karena di sini kebutuhannya di tabel detail konsultasi ini ID konsultasi. Kalau ID gejalanya kan sudah dapat tadi sesuai yang di centang-centang kan. Nah, itu. Nah, baru proses simpan detail
konsultasi. Ini sama ya kayak kemarin, ID gejala untuk nyari dulu berapa jumlah. Oke. Ini di looping. Oh, ini nggak ada masalah insertnya. Nah, langsung ke sini berarti. Detail konsultasi. Value ya, ID aturan. Kok ID aturan? Ini ID konsul ya. Oke. Ini ID gejala nih, ini ya. Oke, boleh. Ini pakai yang ini boleh, nggak ada masalah. Oke, save. Oke, save ya teman-teman. Ini 2 tabel ya dari proses tadi. Ini silahkan dicek. Langsung saya simpan. Saya ambil ID-nya dulu di sini. Terus saya ambil ini untuk ngambil ID konsultasi. Tujuannya untuk biar bisa kami simpan semuanya. Ini proses untuk menyimpan yang dicentang. Ya, dia pakai looping di sini. Oke. Nah, silakan dicek terlebih dahulu. Nah, jika sudah, nah sekarang tinggal kita akan simpan terakhir detail penyakitnya. Nah, detail penyakit ini jelas tidak langsung kita simpan. Ya, kita kan harus melalui proses hitungannya dulu ya, proses hitungannya dulu atau proses forward chaining-nya dulu ya. Ingat forward chaining itu kan dari gejala-gejalanya dulu ke baru penyakitnya apa ya. Berbeda dengan ada lagi yang namanya backward chaining. Kalau backward itu kan dibalik, berarti dari penyakitnya apa baru nanti disuruh milih berdasarkan penyakit itu gejalanya ini. Nah, bedanya itu aja. Jadi kalau forward dari silakan ya, untuk teorinya dicari sendiri nanti. Kalau saya intinya dari gejala-gejalanya apa, baru nanti dapat penyakitnya apa. Itu kalau forward chaining. Terus nanti tinggal model hitungannya mau seperti apa, silahkan. Mau hitungannya yang simple, mau dibuat lagi hitungan pakai metode apa untuk hasilnya, ya itu silahkan ya. Nanti bisa digabung-gabung juga metodenya. Tapi ini saya hanya membahas yang paling simple saja dari forward chaining. Oke, berarti di sini kita akan setelah detail konsultasinya sudah oke, kita tinggal setelah dia centang-centang itu, setiap gejala yang dia centang perlu kita cek dulu ya. Saya buat alurnya ya di sini ya. Jadi untuk di prosesnya biar ada gambaran. Kita perlu ya cek ya, intinya ya kita perlu nanti kita perlu ambil setiap gejala dari gejala yang dipilih itu kita cek ke basis aturan. Nah, intinya seperti itu aja ya. Dari gejala-gejala yang dipilih tadi kita perlu cek ke basis aturan yang ada di database atau di tabelnya ya, di tabel yang kemarin ini kan. Oh, dia centang apa nih? Nah, kita harus buka ke basis aturan kemarin. Oh, dia sakit ini. Nah, tapi pertama kali kita, kalau saya nanti teknisnya kita dari penyakit dulu. Kita akan lihat dulu penyakitnya apa, baru nanti ke basis aturannya ini ya, ke basis aturannya ini. Oke, pelan-pelan ya di sini ya. Di sini kita berarti karena per penyakit ya, penyakitnya apa, karena di sini kan saya harus ambil ini ya, ID penyakit. Nah, nanti kan ID penyakitnya ini persentase berapa, ID penyakitnya ini persentase berapa. Nah, saya perlu penyakitnya dulu nih, yang mengambil data dari tabel penyakit. Itu dulu, ini pakai SQL biasa aja, bisa di SQL tapi yang looping. Nah, berarti ditambah gejala deh. Nggak ada yang ada validasinya apa kemarin? Bentar. Oh, ini ada ditambah aturan. Bentar, ini while. Oh, bukan tambah, tampil. Sorry, tampil mana tampil?
tampil penyakit nih. Saya mau select, nah nih ya, saya mau select yang ada well-nya. Nih ya, buka aja yang tampil, halaman tampil, contoh tampil penyakit nih. Boleh ini sama ini. Nah ini, saya mau ngambil data penyakitnya dulu apa aja, karena untuk ngecek kan gejala-gejala ini ada di penyakit tersebut enggak gitu loh, berdasarkan di basis aturan. Nah ini dulu intinya. Ya lihat, tampil penyakit saya copy ini aja. Ya di sini ngambil data dari tabel penyakit untuk dicek di basis aturan. Oke, copy dulu ke sini. Jangan lupa ditutup dulu ya, takutnya nanti soalnya tumpuk-tumpuk lupa nanti tutup. Nah ini saya tutup dulu. Jangan lupa filenya ditutup dulu. Nah ini ya, select from penyakit. Oke, ini pakai order nggak usah di order. Saya hanya butuh data, tidak ada tampilan soalnya. Oke, ini diproses. Oke, tujuannya apa ini? Kita karena mau dibandingkan, maka saya butuh dua yang saya ambil nanti. Penyakit itu yang perlu saya ambil, bentar saya cek dulu. ID sama nama, boleh ID atau nama atau dua-duanya dulu. Oke, sementara itu dulu ID penyakit, nama penyakit. Oke, dua itu kita ambil, saya simpan ke variabel ID penyakit. Saya ambil dari row-nya itu berarti ID penyakit ya tadi. Oke, copy aja. Nama ya, untuk jaga-jaga aja, nanti dipakai atau enggak nanti ya, biasanya ID-nya sih, cuma ini nama saya untuk jaga-jaga aja, nanti kalau seumpama enggak dipakai ya udah. Oke, ambil dulu, ini sudah kita ambil kayak gini ya. Nah kita tinggal mencari jumlah gejala pada penyakit ya. Nah ini tinggal di sini proses mencari, kan harus tahu penyakitnya dulu, mencari penyakit mencari kita harus cek dulu jumlah gejala karena ini nanti untuk kebutuhan hitungannya. Nah saya mau mencari jumlah gejala dulu aja, mencari jumlah gejala di basis aturan berdasarkan penyakitnya ya. Di sini ya, pakai SQL aja biasa, ini boleh. Ini SQL ini, terus kemudian atau entar ya ini aja deh, pakai yang ini. Sorry. Ya, mencari ini, ini copy ini aja. Ini ya, tujuannya untuk ngambil kayak ginian. Ya, copy aja. Nah, ini biar nggak crash kayak kemarin, kan ada kasus crash tuh karena namanya sama ini SQL. Di sini saya rubah SQL 2, result 2, SQL 2, row-nya rubah juga boleh, resultnya ini 2 berarti ini row 2 nanti. Oke, ini ya, mencari jumlah gejala pada di basis aturan berdasarkan penyakitnya apa. Jadi saya mau di basis aturan ini, di detail ini ya berarti ya, saya mau tahu nih penyakit ini itu gejalanya ada berapa. Contoh ini ya, penyakit dengan ID 4 itu gejalanya ada 4. Nah, tujuannya apa? Nanti untuk hitungannya mau saya buat peluang aja. Jadi contoh kalau ini 4 ya berarti nanti 100%. Kalau cuma kan untuk pembaginya, soalnya tujuannya untuk pembaginya. Saya harus mencari jumlah dulu. Ya, berarti pakai select count ya. Dari jumlah select count, saya mau dari ini ID penyakitnya ini. Select dari field ID penyakit. Select field ID penyakit. Nanti sebagai aja jumlah ya, jumlah gejala. Jumlah ID gejalanya pun juga nggak apa-apa sih, monggo sama aja. Jumlah sebagai gejala, sebentar ini gabung berarti nih, waduh
Oke, nggak apa-apa deh. Berarti from, pelan aja ya, from basis aturan where ID penyakitnya, karena di detail nggak ada, berarti harus kita gabung. Berarti from basis aturan udah, inner join detail basis aturan. Oke, pelan ya. On basis aturan titik ID apa ya? ID aturan ya, detail ID aturan sama dengan detail basis aturan ID aturan. Oke, nggak usah pakai order ya ini. Oke, nggak usah pakai order. Bentar. Oke, where ya berdasarkan ID penyakitnya. Where ID penyakit sama dengan variabel ID penyakitnya. Oke. Ya. Ya, jadi saya mau nyari jumlah gejalanya ada berapa. Ini sebenarnya mau ID penyakit atau ID gejala. ID penyakitnya. Kalau saya ID penyakitnya aja ya, biar sesuai 4. Tapi ya sama aja sih, nggak apa-apa kan, toh dapat jumlahnya nanti, nggak masalah. Nanti sebagai jumlah gejala ya namanya waktu di fieldnya. Oke. Soalnya kalau enggak nanti namanya panjang ya. Maka saya buat S sebagai ini penamaannya. Oke, scale 2. Oke, ini koneksi enggak ada 2 ya, karena 1 scale 2 result ya. Nah, ini yang saya ambil jumlah gejalanya. Nah, saya mau mencari jumlah gejala. Nah, ini ya, ini pertama saya mau ambil jumlah gejala dulu. Oke. Ya, teman-teman. Kalau sudah, nah di sini berikutnya kita tinggal mencari gejalanya, gejalanya pada ya basis aturan. Itu adalah basis aturan atau basis pengetahuan. Ini gini aja, mencari gejalanya. Nah, kita tinggal di sini seperti membandingkan ya, teman-teman. Kita akan membandingkan nanti yang ada di konsultasi tadi sama yang ada di basis aturannya. Ya, basis aturannya ada berapa? Ya. Berarti ini aja di copy. Nah, bisa copy aja biar cepat. Ya. Jadi per basis aturan nanti kita ambil, terus nanti akan kita bandingkan dengan yang ada di konsultasi. Ini berarti yang saya butuhkan, saya hapus. Paling ID gejala ya, nanti akan saya butuhkan. ID penyakit, ya ID penyakit boleh. ID penyakit apa lagi? Sama sih sebenarnya, cuma yang tadi yang saya ambil, ini ID gejala, ini ID penyakit. Ini ID penyakitnya dulu aja deh. ID penyakit, ID gejala saya ambil dari basis aturan, bener, join sama on basis aturan, ini oke. Where ID-nya ID penyakit, bener, oke. Ini jangan 2 dong, sorry, ini yang kedua ya, ini jangan 2 ya, 3, takutnya nanti tabrakan dengan itu. Ini hasil ketiga ya. Nah, ini yang saya ambil
bukan saya ambil, ini saya looping. Sorry. Sebentar, ini ketiga. Ini bukan ngambil, sorry. Ini harusnya saya nggak salah ngopi, harusnya dari sini tadi ngopinya. Result count query, oke, ini copy aja. Yang while. Karena mau melooping bukan mau ngambil. Ngambilnya habis ini. Nah, ini ya. Jadi untuk mencari gejala pada basis aturan, pertama kita select dulu ya, kita select dulu ke gabungan dari basis aturan dan detail basis aturan yang nanti ada ID penyakit sama ID gejala, itu kan. Tapi sesuai dengan ID penyakitnya yang tadi sudah kita atur di awal. Ini looping dalam looping berarti. Nah, ini lebih rumitnya di sini ya, looping dalam looping. Karena tadi kan udah ada ID penyakit di sini ya kan, di sini maka saya pakai. Ya kan, kita cek di sana ada gejalanya apa aja kan gitu kan, ID penyakit sama ID gejala. Contoh 4 ya, nanti yang tampil ini kok 4 ya, ID penyakit. Ini apa tadi ID gejala, ini saya lupa ya ID penyakit apa, buka deh. Nah, ini ya penyakit nomor 2 kan gitu kan, saya lupa mata kering atau apa kemarin saya hapus soalnya kan. Nah, nanti kan penyakitnya ada ini gejalanya ada ini sama ini gitu maksudnya. Dapat dulu dia. Nah, baru setelah ini ya saya mau ambil datanya. Mungkin ID gejala ya aja saya ambil dari row berapa itu, row 3. ID gejala. Nah, nanti untuk pembanding soalnya. Sebentar, cek dulu, nanti ID gejala udah ada lagi. Nah, ini udah ada ya, saya sebentar. Ini ID gejala nih. ID gejala ini nggak apa-apa sih, dia di sini udah selesai. Takutnya kalau ID gejala dia ngambil ini lagi, ngambil array. Ini jangan ID gejala dia aja, ID gejala nih aja atau apa terserah lah namanya. Ini ya ID gejala nih. Karena di atas sudah ada, saya cuma takut nanti crash aja. Cek dulu, ya teman-teman, cek dulu pada poin itu. Nah, setelah ini kita tinggal membandingkan ya di sini. Membandingkan apakah yang dipilih pada konsultasi sesuai kan, atau ada maksudnya. Tadi kan dia milih itu ya kan, nanti milih. Nah, nanti yang sesuai yang mana. Jadi pada basis aturan itu kan tidak mungkin, contoh nomor 4 tadi ya, ini ya contoh dia milih penyakitnya nomor 2, oke. Cuma nanti kan kadang-kadang dia mungkin milihnya hanya gejala ini sama gejala ini, mungkin aja kan dia nggak tahu di basis aturan. Jadi kan pasien tidak tahu menahu tentang basis aturan, taunya dia hanya milih aja. Nah, nanti yang mungkin kemungkinan semua dipilih ada, tapi kan ada juga kemungkinan dia tidak milih semua. Maka di sini perlu kita bandingkan satu persatu. Nih ya. Nih, sampai ini saya pelan-pelan sampai ini. Tadi ini ya. Ini kan sampai nyimpen tadi. Nah, ketika mau proses ini ya, dari ini saya ulang dulu. Tuh. Ini mencari ini, oke. Sampai ini saya oke ya, membandingkan. Nah, ini SQL lagi di sini. SQL lagi deh. Oke, copy dulu SQL-nya. Sampai ini dulu, saya copy dulu. Nanti saya nggak tahu, nanti nggak pakai while soalnya, ini dulu aja. Karena nggak ngeloop lagi. Paling pakai yang kayak validasi nanti. Ya. Ini SQL 4 deh. Nah, jadi selectnya berarti ya ID gejala aja yang saya butuhin. Paling ID gejala aja. Bawah ya, from gejala di sini gimana ya? Nah, ini ya detail konsultasi berarti kan, data gejala ada di detail konsultasi. Oke. Detail konsultasi ya,
nggak pakai ini, berarti nggak usah inner, langsung aja kan, toh ini kan nyari gejala kan, nggak usah pakai ini berarti. Kasih where, oke, where-nya cuma, nah where-nya ini, where-nya berarti harus sesuai ID konsultasi dan juga ID gejala. ID konsultasinya ada belum tadi? Nah ini ya ID konsultasinya ya, nanti kan sudah diproses, berarti sudah ada ya. ID konsultasi di sini sudah ada. Kita cek dulu. Ya sudah ada ID konsultasi. Oke. Tadi dia di sini disimpan. Ya ini pakai ini boleh lah, ini ID konsultasi. Ya where ID konsultasinya itu sama dengan ID konsultasi yang ada tadi, dia kan udah disimpan kan di tabel konsultasinya, dan ini ID gejala. Cuma ngambilnya dari ID gejala nih, jangan yang atas ya. Kalau ID gejala kan yang array kemarin, ID gejala nih. Namanya silahkan ya, terserah. Nah ini kok, oh ini 3 yang bener nih, sorry. Ini yang row ketiga, oke. Nah ini row-nya masih 3 nih ya. Bentar, cek dulu deh. Bentar, saya takut. Ini scale row-nya, oke. Row-nya row gak ada angka, oke. Scale 2, row-nya 2, oke. Oke, bener, oke. Ketiga, ini ketiga, row-nya ketiga ya, hati-hati, pelan-pelan. Nah, soalnya nanti kalau sudah jauh gitu ngecek satu-satunya, wah ribet mana ini gitu kan, ternyata terselip di situ kan. Oke. Ini ya, row 3, oke. Scale 4 ini, oke ya. Jadi kita bandingkan, kita akan select ya, saya mau nampilin ID gejalanya dari detail konsultasi yang tadi, di mana ID konsultasinya sesuai dengan ID konsultasi yang sudah disimpan tadi di tabel konsultasi, sudah kita bisa tampilkan, dan juga ID gejalanya yang sesuai dengan ID gejalanya ini. Nah nanti ada atau tidak, intinya gitu aja. Nanti waktu ditampilin dia ada atau tidak. Nanti jika sama kayak ini sih. Nah ini number ini pakai ini boleh. Saya pakai apa tuh ini modelnya? Ya pakai ini boleh. Ini aja. Mau ngecek ada atau tidak nih ya, copy dari tambah aturan yang ini. Saya lupa soalnya. Nah ini ya, copy dari ini. Jika hasil keempat jumlahnya itu di atas 0, maksudnya di atas 0 itu kalau ada datanya. Gimana? Nah, di sini caranya kita simpan dalam variabel, berarti ada. Teknis adanya gimana terserah ya. Di sini saya buat ini aja, jumlah yes gitu ya, jumlah yes. Ada, maksudnya yes itu ya ada, itu nanti ditambah 1 sama dengan j gini aja, plus sama dengan 1. Nah, ini versi singkatnya nih. Gini ya, plus sama dengan 1. Dia akan nambah 1. Sebentar, berarti JS-nya harus saya buat nilai awal dulu. Ini dulu ya. Silakan ini dulu dicek dulu nih ya. Bandingkannya ini. Saya lupa satu hal di sini, berarti harus saya bandingin dulu, berarti harus saya bandingkan dulu di sini. Apa namanya, bukan dibandingin sih, apa namanya, kayak nilai awal. Bentar, nilai awalnya di sini. Cari gejala while j-nya di sini boleh taruh sini atau taruh sini aja deh, sini aja, campurin sini. JS-nya 0. Nah, biar ada nilai awalnya. Jadi ketika dia pertama kali ngecek data penyakit, JS-nya akan selalu 0. Nanti ke penyakit kedua, JS-nya 0 juga. Nanti ketika dia diproses, kalau enggak nanti JS-nya akan nambah-nambah terus, nanti enggak kembali ke 0. Nah, ini saya buat dulu, saya lupa tadi.
Ini ya, tambahkan di sini. Ini ya, tambahkan di sini. Nih, tambahin dulu. Baru kembali ke sini. Dia nanti akan nambah-nambah. Oke. Itu fungsinya untuk ngecek tadi aja. Jadi nanti setelah dia cek, oh berarti JS-nya ada apa? Ada di situ. Intinya ada apa? Ada nilainya, kemudian baru di oke. Oke ya. Nah, JS-nya ada oke. Berarti ini nutup yang mana ini? Nutup well ini ya. Nah, ini saya naikin dulu. Taruh well-nya ini warna biru. Oke. Dia diproses, intinya dia dari penyakitnya nanti gejala-gejalanya itu berapa jumlah yes-nya kan gitu kan. Setelah itu di sini berarti tinggal hitungannya. Nah, jumlah gejalanya berapa sudah kita dapetin, jumlah yang ya ada berapa sudah kita dapetin. Nah, kita tinggal hitungan. Nah, ini sekali lagi tergantung hitungannya apa ya. Saya hanya pakai hitungan yang paling simple aja, hitungan persentase simple ya, kayak peluang gitu modelnya. Ini maka saya buat mencari persentase. Ya, ini sekali lagi kalau untuk model forward chaining-nya hanya seperti ini aja, intinya hanya dari gejala-gejala yang ada, tinggal nanti pengembangannya sebenarnya dari hitungan hasilnya. Nanti seperti apa masing-masing ya. Masing-masing di sini saya buat persentase aja. Berarti sebentar, nanti ada kemungkinan dia pada gejala itu nggak dipilih ya, ada kemungkinan juga berarti kan 0. Nah, di sini perlu kita pakai if aja jika jumlah gejalanya nanti di atas 0 gitu aja ya. Ini kalau di atas 0 ini perlu kita atur dulu. Nah, nanti gini. Maka peluangnya gitu ya. Peluang. Saya pakai rumus peluang yang simple. Berarti rumus peluangnya adalah ya jumlah yes-nya. Ini kan jumlah yes-nya kita bagi dari jumlah variabel kan sih dibagi jumlah gejalanya. Nah, ya kan? Yes-nya berapa? Kan dibagi jumlah gejalanya. Karena untuk nyari persen berarti kita kali 100. Nah, ini kan. Nanti dapatlah persentasenya berapa kan, gitu kan. Jumlah yes ini tadi kan jumlahnya ada berapa yes-nya sama jumlah gejala ini tadi. Nanti dikali 100. Nanti hasilnya biar nggak desimal, nanti desimal nanti. Pakai round deh, semoga round. Saya nggak tahu nanti jadi round ya, pakai round aja dulu sementara. Round di belakang angka 2,2. Takutnya di belakang angka panjang. Ini fungsi round kan mau dibuletin aja. Takutnya di belakang angka panjang. Saya round 2 aja. Ini kalau datanya ada, kalau else, nah kalau nggak ada, nah di sini perlu kita masukin juga. Ya udah peluangnya 0 gitu aja. Nanti biar simpen 0. Nah, gini aja. Oke. Ini ya teman-teman. Peluangnya 0. Cek dulu. Ya. Ini tadi setelah itu nyimpen. Nah, ini prosesnya mulai dari ini. Tuh. Silahkan dicek terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita tinggal simpan. Nah, kita tinggal menyimpan ke tabel detail penyakit. Nah, di sini perlu ID konsultasi. ID penyakit. Oke, sebentar. ID konsultasi ngambil dari mana? Oh, ini ya. Sebentar, saya pikir dulu. ID konsultasinya sudah ada di sini. Tapi
Tadi di sini nanti simpan nggak ya? Sebentar. Oke, sudah ada sih sebenarnya. Ya, sementara itu dulu berarti langsung simpan aja ya, simpan data detail penyakit. Ini ya. Jadi konsol ada penyakit persentase. Sebentar saya pikir dulu. Saya takutnya ini nanti jadi ambil. Jadi konsultasi nih. Jadi konsultasi deh. Dia sudah ngambil dari atas. Ya, berarti nggak usah deh. Ini kita coba dulu nanti. Berarti save ya. Mana save ya? Nah ini deh. Bentar. Ini aja nih. Copy ini aja dulu. Ini juga sama ini. Copy aja dari atas. Nah, kita tinggal simpan ya. Cuma nanti yang peluangnya 0 mau ditampilin nggak gitu kan? Atau yang ada hasilnya aja. Nanti kalau tidak semua penyakit akan muncul, semua penyakit akan dimunculkan. Yang baik itu yang persentasenya 0 ataupun ada persentasenya akan ditampilkan. Nah, ini kalau saya nggak mau yang 0 tampil sih. Ini terlalu banyak juga kan nanti. Mungkin saya buat ini aja. Jika peluangnya 0, jika peluangnya di atas 0 berarti ya. Kalau ada ya, peluangnya di atas 0. Di atas 0 berarti kita simpan. Saya cut. Ya. Saya letakkan di sini. Nah. Insert into detail. Kok detail penyakit ya. Detail penyakit. Oke. Value-nya, nah ini bukan 0 ya. Kalau 0 nanti data baru. Nggak ada, dia kan nggak ada apa? Tidak ada primerinya kan, dia ngambil dari. Nah, ini tadi yang saya maksud dari. Ini tadi kan, di konsultasinya tuh dari mana tadi waktu saya cari. Nah ini ya, di konsultasi. Oke, semoga nanti nggak ada masalah. Berarti ini di konsultasi. Oke, ID penyakit ngambil dari ID penyakit. Ini ya udah ada ya, berarti namanya nggak perlu sih. Saya buang aja. Kasih juga nggak apa-apa, nggak ganggu juga dia di penyakit. Sini. Di penyakit. Oke. Terus terakhir hasilnya yaitu ya ini peluangnya ini, yang ini sih sebenarnya kesimpan, yang ini kan nggak akan, cuma sebagai data kesini aja. Oke, peluang berarti. Oke. Peluang atau persentase ya, sebenarnya saya buat istilah peluang karena pakai rumus peluang gitu ya. Ini. Ya, tuh cek dulu. Nah kalau sudah setelah ini kita tinggal tampilkan hasilnya. Berarti kan sudah sampai ini aja, detail penyakit sudah muncul. Copy aja berarti. Di sini belum saya copy tadi. Headernya belum saya copy aja deh headernya. Ya, copy aja. Ini letakkan di ini peluang nutup tadi sini berarti. Ya teman-teman, letakkan di sini. Kencang sekali. Semoga tidak keliru nanti. Oke. Berarti page-nya konsultasi aja ya. Tadi konsultasi ya. Ini kan konsultasi kan. Ini kan. Nanti kita tuh cuma 2 ya berarti ya. Oke, enggak apa-apa.
konsultasi. Waduh, ini harus diketik nih berarti. Actionnya nanti apa ya? Actionnya ini tadi yang proses ya. Oh, kalau kosong ya. Oh, berarti ini actionnya saya beri nama hasil aja ya, hasil. Karena untuk menampilkan hasil dengan berarti per ID konsultasinya sama dengan jadi konsultasi sama dengan variabelnya enggak page konsultasi action hasil ya. Dan ID konsul. Oh, bisa. Nih, warnanya nggak berubah tadi ini ya. Ini hasil ID konsultasi, variabelnya ID konsultasi. Oke. Ya, sementara ini dulu atau ini saya skip dulu deh. Saya skip dulu aja. Saya mau tahu ini kesimpan nggak dulu nanti kalau soalnya kan belum ada halamannya ya. Ini saya skip dulu tapi saya buat dulu tapi saya skip. Saya beri komen nih ya. Kita akan coba dulu ini kesimpan nggak. Kalau kesimpan dengan baik di masing-masing ini, di konsultasi, detail sama detail penyakit berarti udah oke. Kita refresh dulu. Oke. Simpan dulu. Ini ya teman-teman, sampai ini. Simpan data detail penyakit udah ini ya. Ini sudah selesai sampai ini. Oke, kita cek dulu. Kita simpan. Contoh gini, saya centang dulu ya 2 aja deh contohnya. Nih saya Andi gitu kan, saya gejalanya 2 ini aja gitu kan. Kita proses. Oke. Unknown column ID aturan in order clause. Oh, ini line 19. Oke. Line 19. Konsultasi kok ID aturan ya? Apa sih ini? Konsultasi ya ID konsultasi dong. Ini ya, di proses mengambil data konsultasi ini cek dulu ya. Cek dulu ya. Nih, saya save lagi. Jadi selesai di sini. Oke, saya cek dulu tabelnya. Takutnya ada yang simpan, saya refresh dulu. Nah, lihat tuh kesimpan tuh dia. Apa-apa? Detailnya. Oke, belum tadi error soalnya kan. Ya, berarti ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Ingat kalau belum selesai jangan kita harus hapus, takutnya nanti jadi nggak konsisten, jadi keliru. Ini saya hapus semua dulu ya. Jadi per ID itu harus sesuai ini ya, 0 0 0 ya. Jadi saya hapus. Oke, saya balik ke konsultasi Andi. Saya ini sama ini kan ya, saya proses. Oke, undefined array ID gejala line 58. Oke, cek line 58. Row 3 kok array ID gejala. Resultnya, nah tuh nih resultnya result 3. Nah, nggak apa-apa, malah gini malah tahu caranya di mana ya. Namanya orang kan nggak teliti ya. Resultnya 3 ya, 3. Tadi juga udah saya ulang ya, tapi kok masih aja salah ya, namanya manusia ya. Result 3. Saya refresh dulu, kita lihat konsultasi, masuk dia. Ini berarti belum. Oh sudah, tuh dia udah mulai, berarti oke. Hasilnya, oh belum, oke. Saya hapus dulu, jangan terburu-buru, masih ada yang salah tadi. Berarti penyimpanan gejala-gejalanya oke. Saya hapus semua dulu ya, saya refresh dulu. 0, detail penyakit 0, oke. Tapi sudah ada kemajuan. Oke ya, ini saya kembali dulu konsultasi. Andi 1, 2 ini ya. Nih. Saya proses. Oke, nggak terjadi apa-apa, berarti oke ini ya, nggak terjadi apa-apa. Kan harusnya tadi kan ini kan
ke halaman hasil, cuma kan masih saya skip. Saya mau tahu di sini dulu. Kita lihat. Oke. Tanggal sekian, nama Andi, detail konsultasinya apa? Ada 2 ya tadi ya. Nah, ini ya gejalanya ini sama ini, kita lihat hasilnya. Semoga muncul. Nggak muncul nih. Detail underscore penyakit. Oke. Berarti 0. If peluang. SQL. SQL 4, oke, JS-nya ditambah 1, oke. Pro 3, persentase. Kenapa dia tidak disimpan? Karena peluangnya berarti 0. Oke, cuma 2 ya. Ntar kita cek dulu dong kalau gitu. Di basis aturannya nggak ada ya, bener lah. Basis aturannya cuma 1. Ntar. Loh, saya nggak hafal nih di gejala 5. 5, 7, 11, 12. Ya, 5, 7, 11, 12. Gejala. 5, 7, 11, 12. Atau saya tambahin dulu deh. Ya, ini kemarin soalnya baru habis dihapus. Ntar, udah nggak apa-apa. Ini habis dihapus kemarin, datanya nggak banyak. Ntar, saya hapus dulu. Oke ya, ini sudah oke. Dia nggak kesimpan karena 0. Saya hapus. Ini nggak ada ya. Oke, saya hapus semua dulu. Nah, ini saya tambahin dulu basis aturannya. Pelan-pelan ya. Ini cuma 1 nih mata kering. Di basis aturan cuma ini aja. Mata kering ya, glukoma itu ini 1, 2, 3. Contoh ya, contoh aja. Saya lupa sih, nggak tahu. Simpan ya. Tambah lagi. Katarak itu contoh 4, 5, 6, 7 ya, 4, 5, 6, 7. Contoh aja. Tambah konjungtivitas 45, saya buat ini 14, 15, 16 ya, simpan. Oke, ini ya, ini udah lumayan variatif nih. Nah, glukoma ini sama ini. Oke, coba kita konsultasi sekarang. Nah, tadi kan ada pilihannya, tadi soalnya pilihannya yang ini kan gejalanya, tapi saya milihnya yang di atas ya, pantesan nggak ketemu kan gitu kan. Saya milih Andi. Coba kita bandingin dengan di sini aja. Detail basis aturan. Nah, ini banyak nih, contoh aja 5 nih aja ya. 5 itu apa? Saya nggak hafal 5 gejala. Mata kering. Oh ya, mata kering. Oke, mata kering. Nanti mata kering saya pilih. Oke, atau ini aja deh. 1, 2. Ya, contoh nanti saya pilih 5, 7 ada ya. Ini 7 juga ada. Oke. 5, 7, 11. 5, 7, 11. 5, 7, 11. Kalau itu udah 12. Oke ya. Nanti saya pilih coba 5 sama 7 ya. Contoh saya pilih 5 sama 7. Walaupun nanti ya ada dua opsi sih sebenarnya, ini bisa ini ya kan. 5 sama 7 ya. Ini bisa penyakit nomor 4 atau nomor 9 ya, 5 sama 7. Oke. 5, 7 itu apa? Saya baca dulu, saya takut salah. Mata kering, mata teriritasi. Oke. Ini karena harus ada, saya mau tahu ada hasilnya. Ya saya tahu nanti waktu proses kan terserah mau hasilnya apa, terserah. Ini biar pas aja, mata kering, mata teriritasi. Oke. Mata kering, oke. Oh, mata teriritasi. Lima, 6 di sini datanya 7. Nah, ini ya. Ini sama ini ya. Ini saya pilih yang 5 sama 6. Saya Andi. Oke, saya proses. Oke. Kita cek di konsultasi. Masuk ya, tuh. Detail 5 sama 7 ya, nggak apa-apa, itu kan udah ID-nya dia, nggak ada masalah. Detail penyakit. Nah, tuh dia. Teman-teman bisa lihat 50%, 50%. Apakah benar? Benar. Teman-teman bisa lihat, itu bisa yang ini sama ini.
bisa yang ini sama ini. Jadi hasilnya adalah 50-50, bisa penyakit yang nomor 4 atau penyakit nomor 9. Karena harusnya kalau mau lebih detail dia harus milihnya ini. Ya tapi kan namanya orang kan terkadang nggak mungkin tahu ya hasilnya apa. Yang penting kita sebagai sistem sudah ngasih hasil kan. Nah ya kalau mau ini kan hasilnya bisa ini kan. Nah ini kan udah beda sebenarnya, gejalanya udah beda. Tapi karena yang dipilih sama ini ya 50-50, ya bener, lihat persentasenya 50-50, kamu punya penyakit ini atau kamu 50% ini. Ya yang penting bisa muncul hasilnya dulu. Oke. Baik teman-teman, untuk sementara ini dulu. Besok kita akan coba untuk menampilkan hasil di video selanjutnya. Ini yang penting sudah dulu, tadi masih saya skip ya. Ini masih saya skip karena saya takut nanti videonya terlalu lama. Oke ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.